Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Bapak atau Ibu dosen mata kuliah serta rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Pertama-tama saya akan bertanya, pernahkah kalian menemukan sebuah video di platform media sosial di mana seorang tokoh publik atau bahkan kerabat dekat Anda mengatakan sesuatu yang sangat kontroversial? Tetapi nyatanya video tersebut sepenuhnya dibuat-buat. Saat ini kita hidup era di mana mata dan telinga kita tidak lagi bisa sepenuhnya dipercaya. Teknologi artificial intelligence atau kita bisa sebut AI telah membawa kita di mana tingkat peradaban yang luar biasa, tetapi di balik keindahan itu terdapat sisi kelam yang mengancam kita semua, yaitu penyalahgunaan bentuk deepfake. Bagi rekan-rekan yang belum mengetahui apa itu deepfake, saya memiliki contoh yang saya dapat dari sosial media juga. Ini ada berikut ini contoh dari video deepfake, yang dimana deepfake itu bisa merubah visual wajah maupun suara yang saat ini banyak berseliweran di media sosial. Oleh karena itu, melalui pidato ini saya ingin menyampaikan pengetahuan mengenai resiko dari manipulasi digital yang didorong oleh AI ini. Saya juga ingin mengajak kita semua sebagai pendengar untuk lebih berhati-hati serta menyadari pentingnya perlindungan hukum yang ada demi menjaga keamanan kita bersama di ruang digital. Rekan-rekan yang saya hormati, tantangan utama yang ditimbulkan oleh keberadaan deepfake yaitu kemampuannya secara drastis telah merusak kepercayaan publik. Sementara dahulu foto, video, atau rekaman suara adalah bukti paling otentik yang tak terbantahkan. Namun sekarang kecanggihan AI telah membuat audiens menyadari bahwa deepfake secara nyata mengikis kepercayaan publik terhadap bukti yang berbentuk gambar atau visual tersebut. Dampaknya tidak main-main dan menyasar seluruh lapisan masyarakat. Berdasarkan analis terhadap beberapa artikel ilmiah, terungkap bahwa masyarakat kita, khususnya kelompok rentan seperti orang tua dan anak-anak, memiliki kemampuan yang sangat minim dalam mendeteksi deepfake. Hal ini diperkuat oleh penelitian dari Huwaida Widodo dan Elviani di tahun 2025 dalam jurnal mereka yang berjudul Deepfake di Era Digital. Tantangan tata keamanan cyber dan tata kelola AI kelompok masyarakat umum inilah yang paling rentan menjadi sasaran penipuan digital. Karena intensitas penggunaan teknologi mereka yang tinggi namun tidak dibekali literasi yang cukup, mungkin kita bertanya, apakah kita tidak bisa mengatasi ini dengan menggunakan teknologi deteksi? Inilah masalah utama audiens atau kita semua harus menyadari bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara teknologi deteksi yang ada di laboratorium dan penerapan yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Masalah ini menjadi lebih kompleks karena teknologi deteksi yang diuji dalam kondisi ideal laboratorium ternyata tidak seefektif saat diimplementasikan langsung untuk menyaring jutaan konten deepfake yang beredar di dunia nyata setiap harinya. Lalu bagaimana
dalam perlindungan hukum di Indonesia, kita perlu mengakui bahwa saat ini penegakan hukum terkait defek di Indonesia masih memiliki banyak kekurangan. Menurut jurnal Pajajaran Law Review di tahun 2023, dalam artikelnya yang berjudul Tinjauan Yuridis Penyalahgunaan Defek dalam Perspektif Hukum Pidana Cyber di Indonesia, peraturan yang ada cenderung hanya menyoroti aspek akhir, yaitu distribusi atau penyebaran konten. Sebaliknya, pihak penegak hukum menghadapi kesulitan yang sangat signifikan dalam mengambil tindakan terhadap para pelaku teknologi yang menghasilkan AI dengan tujuan jahat, karena terdapat batasan-batasan yang sangat ketat dalam definisi hukum material kita. Tapi kita memiliki kabar baiknya, yaitu pemerintah tidak tinggal diam dalam melakukan tindakan-tindakan hukum terhadap pelaku defek tersebut. Pemerintah Indonesia melalui Kominfo saat ini sedang bergerak merancang regulasi etika AI. Langkah ini diambil secara khusus untuk menekankan dan mengantisipasi dampak negatif serta penyalahgunaan teknologi manipulasi wajah di masa depan, sebagaimana dirilis oleh Humas Kominfo di tahun 2023. Namun, aturan dari pemerintah tidak akan pernah memadai jika ditetapkan secara mandiri. Di tengah ancaman yang begitu besar, audiens dan kita semua perlu menyepakati adanya sistem pengurangan risiko yang berlapis. Sistem pengurangan risiko ini harus seimbang dan harus mencakup 3 pilar secara bersamaan, yaitu teknologi alat deteksi yang responsif, wawasan hukum yang kuat dan diperketat, dan pendidikan atau pembelajaran literasi digital untuk masyarakat. Teknologi pada dasarnya merupakan sebuah sarana. Di tangan yang tepat, ia bisa memberikan manfaat, tetapi di tangan yang tidak tepat, ia bisa menjadi alat merusak kebenaran dan sistem hukum kita di Indonesia. Dalam kesempatan hari ini, mari kita tingkatkan kesadaran, jangan mudah terpengaruh oleh apa yang kita lihat dengan cepat di internet. Mari kita dorong penerapan langkah-langkah mitigasi yang berlapis, mulai dari peraturan yang tegas hingga pendidikan literasi untuk orang-orang terdekat kita. Mari kita menjadi masyarakat yang lebih kritis dan waspada terhadap penyalahgunaan teknologi. Terima kasih atas perhatian yang rekan-rekan berikan. Selamat pagi dan semoga kita semua dalam keadaan baik. Saya akhiri pidato pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.